Serangan jantung datangnya tiba-tiba. Pastikan Anda tahu tanda-tandanya dan cara pertolongannya. Simak video ini sampai habis. Halo sahabat Siloam, perkenalkan saya dengan Dr. Sidi Laksono. Saya dokter spesialis jantung, konsultan kardiologi intervensi. Saya berpraktek di Rumah Sakit Siloam Jantung Diagram. Kali ini kita akan membahas mengenai serangan jantung. Serangan jantung adalah ketika terjadinya sumbatan total yang tiba-tiba pada pembuluh darah yang mensuplai otot di jantung yang kita sebut sebagai pembuluh darah koroner. Ketika sumbatan terjadi tiba-tiba, tidak ada suplai terhadap otot di jantungnya, sehingga akan menyebabkan nyeri dada. Memang ada beberapa jenisnya ya. Yang pertama adalah kita sebut sebagai nyeri dada yang tidak stabil gitu ya. Jadi akibat dari sumbatan tersebut. Yang kedua adalah dia nyeri dada yang tidak stabil tapi dia tidak mengalami peningkatan dari segmen ST yang ada di EKG. Kemudian yang ketiga adalah sumbatan total yang tiba-tiba yang disertai dengan peningkatan segmen ST yang ada di EKG. Jadi kita nyebutnya kriterianya ada 3 jenis tersebut. Kita sebutnya kalau untuk bahasa kami adalah yang unstable, kemudian ada yang dengan non-ST elevasi, kemudian dengan yang ST elevasi. Jadi kalau kena serangan jantung itu ada tanda khasnya ya. Jadi nyeri dada yang ada di sebelah kiri, kemudian dia seperti diremas, ditekan, tertindih beban berat, ditendang. Kemudian dia bisa mengalami penjalaran ya. Penjalarannya bisa ke daerah leher ataupun sebelah lengan kiri. Dan nyeri dadanya ini berlangsung 30 menit. Kemudian bisa disertai gejala penyertanya yang berupa keluar keringat dingin sampai baju basah. Kemudian ada mual, muntah, sampai mungkin bisa terjadi pingsan. Sekarang ini masyarakat sering bingung membedakan antara GERD dengan serangan jantung. Memang pada dasarnya kedua jalannya hampir mirip. Tapi yang bisa menimbulkan kematian adalah serangan jantung, bukan GERD. Jadi cara ngebedainnya adalah dengan pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu pemeriksaan elektrokardiogram. Kalau untuk pasien dengan gangguan lambung, mungkin saja memang terjadi serangan jantung. Nah, biasanya kalau pasien-pasien tersebut, kalau sudah minum obat lambung tidak mengalami perbaikan, kita sarankan untuk datang ke fasilitas kesehatan yang memiliki rekam elektrokardiogram untuk dilakukan EKG tersebut. Nanti kita bisa lihat apakah memang benar terjadi serangan jantung atau tidak. Jadi memang serangan jantung bisa terjadi pada usia muda yang kurang dari 40 tahun, kebanyakan itu adalah gaya hidupnya yang salah. Jadi memang ada kebanyakan merokok, kemudian tidak aktivitas, dan ada family history. Jadi teman-teman yang usia muda, yang hobinya rebahan, itu mempunyai faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung di usia muda, apalagi yang merokok. Yang termuda yang pernah saya lakukan tindakan kateterisasi jantung adalah usianya 22 tahun. Jadi dia hanya punya satu faktor risiko, yaitu merokok. Kalau usia tua, di atas 60 tahun, memang faktor risikonya beragam ya, bisa faktor risiko dari kegemukan atau obesitas, kemudian kolesterol tinggi, gula darah yang tinggi, tensi yang tinggi, merokok, kemudian ada riwayat dari keluarga. Serangan jantung itu bisa dicegah ya, jadi kita mencegah untuk timbulnya faktor risiko. Namanya adalah panca usaha sehat. Yang S adalah seimbang gizi, kemudian E enyahkan rokok, H itu hadapi stres, kemudian A adalah awasi tensi, kemudian kolesterol dan gula, kemudian yang T adalah teratur berolahraga. Jadi itu adalah pencegahan untuk terjadinya serangan jantung. Jadi pada dasarnya kita mencegah faktor risiko. Jadi faktor risiko yang ada kolesterol tinggi, diabetes, kemudian obesitas, kemudian kolesterolnya tinggi, ataupun merokok, dan ada family history, kita bisa cegah. Jadi kalau teman-teman sekalian kena serangan jantung, yang pertama jangan panik ya. Kemudian coba tenang, kemudian kalau memang dia lagi nggak enak dadanya, Mas bisa duduk, kemudian atau rebahan, kemudian juga bisa minta tolong.
Nah, penolongnya juga jangan ikut panik. Kemudian dari penolong nanti dia akan menelpon kepada IGD atau emergency. Jadi nanti dia pasien tersebut dan keluarga akan kita bawa ke emergency. Nah, di emergency ini nanti kita bisa melayani tindakan-tindakan yang memang untuk nyeri dada. Untungnya di Rumah Sakit Siloam Jantung Diagram kita mempunyai fasilitas layanan kateterisasi jantung 24 jam. Di sana ada dokter jantung yang bertugas selama 24 jam untuk memberikan layanan kateterisasi jantung. Serangan jantung bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Pastikan Anda melakukan medical check-up rutin dan save nomor emergency di bawah ini. Salam sehat.